Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Namun yang akan saya jelaskan terfokus di dua materi, yaitu perlawanan Patimura dan perlawanan dari Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Hindia Belanda itu di berbagai daerah sangat banyak sekali, namun yang akan dibahas di video ini dan video setelahnya ada 6 pembahasan, diantaranya ada perlawanan Kapitan Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjarmasin, Perang Puputan di Bali, Perang Sisingamangaraja, dan kemudian yang terakhir adalah Perang Aceh. Seperti yang kita ketahui bahwa Maluku itu adalah wilayah yang eh, menjadi penghasil utama dari rempah-rempah di seluruh dunia. Maka ini adalah menjadi satu magnet bagi bangsa-bangsa barat untuk datang ke sana. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa awal penjelajahan bangsa barat, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol itu berlomba untuk sampai ke wilayah pulau rempah-rempah. Awalnya mereka mengira bahwa tempatnya ada di India, kemudian Portugis berlayar ke India, namun ternyata tempat dari rempah-rempah itu ada di Maluku. Maka Portugis sampailah di Maluku dan kemudian di sana mereka menjajah wilayah Maluku. Selain melakukan penjajahan di wilayah Maluku, mereka juga menyebarkan agama Katolik atau yang dinamakan Gospel, dan selanjutnya bertemulah mereka dengan Spanyol. Pertemuan antara Maluku dan Spanyol kemudian menghasilkan satu perjanjian yang namanya Perjanjian Saragossa, di mana isi dari Perjanjian Saragossa ini Spanyol harus meninggalkan wilayah dari Maluku untuk kembali lagi ke negaranya, yaitu negara Spanyol. Singkat kata, Portugis menjajah di wilayah Maluku dan selanjutnya digantikan oleh VOC. VOC digantikan oleh Inggris. Setelah Inggris menjajah sampai tahun 1817 dengan munculnya Traktat London, maka Inggris harus meninggalkan wilayah tersebut dan kembali Belanda menjajah wilayah dari Maluku. Ketika Belanda menjajah di Maluku, mereka menerapkan berbagai kebijakan, diantaranya ada monopoli perdagangan dan kemudian ada pelayaran hongi. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian membuat orang-orang Maluku menginginkan agar mereka terbebas dari penjajahan bangsa Belanda. Maka terjadilah pertempuran oleh Kapitan Patimura. Latar belakang perlawanan Maluku. Ada beberapa latar belakang yang kemudian membuat orang-orang Maluku, wilayah Ambon dan sekitarnya itu melakukan pertempuran terhadap Belanda. Di antaranya yang pertama, adanya desas-desus terhadap jumlah guru yang akan dikurangi karena adanya penghematan. Yang kedua adalah upah kerja yang tidak pernah dibayar oleh pihak Belanda. Kemudian keharusan membuat garam dan ikan tanpa diupah, kemudian tindakan sewenang-wenang residen terhadap rakyat Saparua, dan yang terakhir adanya isu Belanda akan mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Nah, inilah yang menjadi latar belakang mengapa Kapitan Patimura itu melakukan penyerangan terhadap Belanda. Berikut ini adalah kronologi atau timeline dari penjajahan Hindia Belanda di wilayah Maluku sampai munculnya perlawanan dari kelompok Kapitan Patimura. Sejarahnya diawali dari tahun 1817 dan diakhiri di bulan Desember 1817. Pada awal tahun 1817, Kapitan Patimura memimpin perlawanan yang dibantu oleh Antoni Ribok, Philip Latumahina, Ulu Paha, Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita yang kemudian terkenal namanya Christina Marta Tiahahu. Kemudian mereka mampu merebut benteng yang dimiliki oleh pihak Hindia Belanda, namanya Benteng
Dorset di wilayah Saparua. Perlawanan ini kemudian melibatkan beberapa wilayah di sekitar Maluku, diantaranya ada wilayah Hitu, Nusa Laut, dan Haruku. Selain kelompok dari Kapitan Patimura juga dibantu oleh orang-orang pribumi di wilayah tersebut. Nah, maka ini terjadi perang yang sangat besar di wilayah Maluku. Pada bulan November 1817, kemudian Belanda mengerahkan pasukannya besar-besaran untuk melawan pihak dari Kapitan Patimura. Maka di tahun 1817, di akhir tahun 1817, kelompok dari Kapitan Patimura ini bisa dilemahkan dan kemudian ditangkap. Kemudian di akhir tahun pula mereka dieksekusi oleh pihak Belanda. Perang Patri. Perang Patri ini adalah perang yang berada di wilayah Minangkabau. Perang Patri ini merupakan perang yang terjadi antara suku adat dari wilayah Minangkabau dengan orang-orang Patri. Siapa itu orang Patri? Orang-orang Patri ini adalah orang-orang Islam dari wilayah Minangkabau yang kemudian belajar agama sampai ke wilayah Timur Tengah. Sekembalinya orang-orang Patri dari Timur Tengah, mereka kembali ke wilayah Minangkabau dan kemudian melihat ada banyak sekali penyimpangan terhadap agama Islam yang ada di wilayah Minangkabau. Maka orang-orang Patri ini menginginkan agar terjadi kemurnian kembali ajaran Islam yang ada di wilayah Minangkabau. Singkat kata, terjadilah konflik antara suku adat dari Minangkabau dan orang-orang Patri yang baru kembali dari wilayah Timur Tengah. Konflik di antara kaum adat dan orang-orang Patri itu semakin diperumit karena adanya pihak Belanda yang ikut campur terhadap konflik tersebut. Pihak Belanda kemudian menerapkan politik divide et impera atau divide et impera dan kemudian memecah belah di antara kedua belah suku yang sebenarnya adalah satu rumpun. Maka terjadilah perpecahan dan Belanda memihak kepada kaum adat. Nah, maka latar belakang perlawanan perang Patri ini adalah adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Patri di Minangkabau. Nah, jadi di slide ini kalian bisa melihat ini adalah penjelasan siapa itu kaum Patri. Kaum Patri adalah orang-orang dari Islam Wahabi atau Islam fundamentalis yang kemudian mereka terjadi bentrokan karena adanya perbedaan kepentingan di wilayah Minangkabau. Yang satu ingin melestarikan kebudayaan asli dari Minangkabau, yang satu ingin memurnikan Islam di wilayah Minangkabau. Dan hal tersebut diperkeruh oleh kedatangan pihak Belanda yang memihak salah satu di antara dua kelompok tersebut. Nah, perlawanan terhadap Belanda. Jadi setelah adanya perang antara kaum adat dan kaum Patri, yang menang adalah kaum adat, yang di belakangnya itu ada orang-orang Belanda, maka berlanjut perangnya, yaitu perang antara kaum Patri melawan orang Belanda. Nah, dari kaum Patri sendiri yang memimpin adalah Tuanku Imam Bonjol. Berikut ini adalah timeline dari perlawanan kaum Patri terhadap bangsa Belanda. Nah, perlawanan diawali dari bentrokan-bentrokan antara kelompok dari Imam Bonjol yang kemudian melawan kaum adat dan orang Belanda. Maka puncak terjadinya perlawanan tersebut kemudian menghasilkan satu perjanjian, yaitu yang terjadi pada 22 Januari 1824, namanya adalah Perjanjian Masang. Perjanjian Masang ini isinya adalah gencatan senjata di antara kaum Patri dan bangsa Belanda. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Nah, namun perjanjian Masang yang pada saat itu disetujui oleh kedua belah pihak antara kaum Patri dan orang Belanda ternyata dilanggar sendiri oleh bangsa Belanda.
Selanjutnya terjadi pertempuran yang lebih hebat di wilayah Minangkabau dan berakhir dengan perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Padang mengenai gencatan senjata di antara kedua kelompok. Nah, perjanjian Padang ternyata dilanggar lagi oleh pihak Belanda. Maka selanjutnya Tuanku Imam Bonjol benar-benar melakukan perlawanan tanpa menginginkan adanya perjanjian yang kesekian kalinya. Wilayah dari Tuanku Imam Bonjol ternyata mampu meluas. Tuanku Imam Bonjol mampu menguasai beberapa wilayah di sekitar Minangkabau, di antaranya wilayah Batak Mandailing dan Tapanuli. Pada tahun 1829, setelah Belanda mampu memadamkan perlawanan Diponegoro di wilayah Jawa, Belanda kemudian memusatkan penyerangan ke wilayah Minangkabau. Maka seluruh pasukan yang ada di Jawa ditarik ke wilayah Minangkabau untuk melawan pergolakan yang ada di sana, yaitu melawan Tuanku Imam Bonjol. Maka di tahun 1832 datang pasukan dari Jawa di bawah Prawiro Dirjo, kemudian dengan cepat perlawanan-perlawanan di wilayah Minangkabau itu mampu ditumpas oleh pihak Belanda. Oke, kira-kira materinya sampai situ saja. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.